syukurlah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan banyak nikmat, salah satunya adalah nikmat sehat. Sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia pada hari ini. Yang terhormat Bapak dosen Pak Edi Suyanto, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Intan Amanda Puspita Devi dengan NIM 2213351013. Saya akan menyampaikan tentang limbah atau sampah. Baik teman-teman, jadi ini adalah sisa sampah. Dapat dilihat di sini berserakan di mana-mana. Untuk lokasinya pada hari ini saya berada di Pasar Purbolinggo, lebih tepatnya di Kabupaten Lampung Timur, Desa Tanjung Intan. Sampah adalah sisa benda yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik secara industri maupun domestik. Untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang yang pertama, dampak membuang sampah secara sembarangan, yang kedua jenis-jenis limbah, dan yang ketiga solusi untuk mengatasi sampah yang dibuang secara sembarangan. Dampak buang sampah sembarangan. 1. Menyebabkan kerusakan atau cedera fisik. Sampah dapat berisi benda-benda yang dapat membahayakan atau menyebabkan luka fisik pada manusia atau hewan, seperti jarum atau pecahan kaca. Melempar putung rokok ke hutan juga dapat memicu kebakaran dan menghancurkan properti dan rumah di sekitar atau bahkan membunuh mereka yang terjebak dalam api. Sampah yang dibuang secara sembarangan di sungai akan mengakibatkan meluapnya air sungai, sehingga pada musim penghujan akan terjadi luapan air dan terjadilah banjir. 2. Mempermudah penyebaran penyakit. Membuang sampah sembarangan dapat mendorong penyebaran hama dan penyakit. Sampah dapat menjadi tempat berkembang biaknya penyakit dan menyebarkannya melalui hewan yang memakannya. Jika sampah menampung air, dapat menjadi sarang nyamuk yang bisa menyebarkan penyakit malaria. Bahan kimia beracun dan penyakit yang menyebabkan mikroorganisme di tempat sampah juga dapat mencemari sistem air dan menyebarkan penyakit yang terbawa air, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan hewan dan manusia. 3. Mencemari lingkungan. Sampah berdampak buruk bagi lingkungan. Bahan-bahan beracun dapat terbawa ke sungai, lahan hutan, lautan, danau, dan anak sungai, hingga akhirnya mencemari saluran air, tanah, kawasan hutan, atau lingkungan perairan. 4. Mempengaruhi dan membunuh satwa liar. Sampah plastik terkadang disalahartikan sebagai makanan oleh satwa liar di darat dan di laut, seperti herbivora, burung laut, penyu, dan ikan. Ketika dikonsumsi oleh hewan, mereka mengurangi kapasitas perut karena tidak dapat dicerna. Dalam jangka waktu panjang, hal menyedihkan ini akan mempengaruhi kebiasaan makan hewan, hingga akhirnya membunuh mereka. 5. Tempat perkembangbiakan serangga. Sampah dapat berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya serangga atau hama. Serangga dan hama lebih senang berkembang biak di sampah organik. Oleh karena itu, membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan meningkatnya populasi serangga yang tidak diinginkan, contohnya nyamuk. Jenis-jenis limbah. Jenis limbah dibagi menjadi 2, yaitu pengelompokan berdasarkan sumber dan berdasarkan jenis senyawanya. Pengelompokan limbah berdasarkan sumbernya. Limbah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, dan gedung perkantoran. Limbah industri yang merupakan sisa atau buangan dari hasil proses industri. Limbah pertanian yang berasal dari daerah atau kegiatan pertanian maupun perkebunan. Limbah pertambangan yang berasal dari kegiatan pertambangan. Hasilnya berupa material tambang seperti logam dan bebatuan. Limbah wisata, misalnya dari sarana transportasi atau tumpahan minyak dan oli yang dibuang oleh kapal dan perahu di kawasan wisata bahari. Limbah yang berasal dari dunia kesehatan atau limbah medis yang mirip obat-obatan dan beberapa zat kimia adalah contoh dari limbah medis.
Pengelompokan limbah berdasarkan jenis nyawanya ada 3, yaitu limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Limbah organik berasal dari makhluk hidup alami dan sifatnya mudah membusuk atau terurai. Contohnya dedaunan, kulit telur, kulit pohon, kotoran hewan, kotoran manusia, sisa-sisa sayuran, dan tulang hewan. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang tidak dapat atau sulit terurai dan busuk secara alami oleh mikroorganisme pengurai. Contohnya, sisa sabun cuci, sampah kantong plastik, sisa kain yang sudah tidak dapat digunakan, limbah pabrik, limbah minyak, sampah botol plastik, bekas minuman, dan sampah dari logam. Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Jenis limbah yang dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia. Contohnya AL. Contoh bahannya yaitu racun tikus, hairspray, aki mobil, pupuk, dan lain-lain. Solusi untuk mengatasi sampah yang dibuang secara sembarangan, yaitu untuk individu, 1. Bangkitkan kesadaran dan kepedulian kita tentang lingkungan. 2. Kurangi pemakaian plastik. Dan yang terakhir, mengisi waktu luang dengan belajar mendaur ulang sampah. Untuk pemerintah, 1. Permudah akses pembuangan sampah. 2. Memaksimalkan peran petugas kebersihan. 3. Memberikan apresiasi lebih kepada petugas kebersihan. Dan yang terakhir yaitu gencarkan penyuluhan tentang penanganan sampah yang baik dan benar. Itulah hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.